Mana kejujurannya di dalam beragama tuh kalau mau dibahasakan jujur? Maksudnya adalah mana konsistensi lu di dalam beragama? Tuh gitu aja. Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah berkata, As-Siddiq huwa kathirus sidq. Yang dibilang siddiq adalah orang yang dominan pada dirinya nilai-nilai kejujuran. Dominan pada dirinya nilai-nilai kejujuran. Wa huwa fil martabah allati tali an-nabiyyin, dan level itu level yang berada di bawah level para nabi. Fa maqam as-siddiqiyah maqam rafi', maka hakikatnya level makom siddiqiyah ini makam yang sangat mulia tuh. Wal muradu bidzalik mulazamatus sidq fi aqwalihi wa a'malihi. Dan yang dimaksud dengan siddiq adalah seseorang yang dia konsisten antara amalan-amalannya dengan ucapan-ucapannya. Antara amalannya dengan ucapannya. Waqad bayyana Nabi sallallahu alaihi wasallam man huwa siddiq, dan Nabi telah menjelaskan sallallahu alaihi wasallam siapa siddiq. Faqal, maka Nabi berkata, la yazalur rajulu yasduq wa yataharra as-sidq. Tuh. Masih senantiasa seseorang terus menjaga kejujurannya dan berusaha untuk jujur, yani yasduq fi nafsi, yani dia jujur pada dirinya sendiri. Itu maksudnya apa? Konsisten. Tuh, kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, ini makna ini lebih dari jujur nih. Iya kan? Jujur pada diri sendiri, ya ini konsisten. Kalaupun pada diri sendiri. Wa yataharra sidq fima yaquluhun nas. Tuh. Dan juga dia menjaga kejujuran pada apa-apa yang dikatakan oleh para manusia. Wala yusyi' kullama sami'. Dan kemudian tidaklah dia semudah itu menyebarkan kabar apapun yang didengar. Wa kullama qil, tidak semudah itu menyebarkan atau mengucapkan apa yang dia mau ucapkan. Tidak semudah itu komen-komenan di medsos. Nah, itu maksudnya. Ya. Bal yatathabbat, yang ada justru dia recheck dulu. Dia cari kebenaran beritanya tersebut. Wa yataharra sidq, dan terus dia jujur di dalam hal tersebut. Li'annahu huwa sadiq fi nafsi, dikarenakan orang demikian adalah orang yang jujur pada dirinya sendiri. Fala yukhbiru wa la yaqulu illa ma huwa sidqun. Hadza huwa siddiq. Sehingga tidaklah dia mengucapkan, dia mengatakan kecuali apa-apa yang hak, apa-apa yang memang benar. Apa-apa yang memang benar. Taib ikhwati rahimakumullah, lihat penerapan makna siddiq. Abu Bakar radhiyallahu anhu itu dibilang siddiq. Ini yani contoh konkret seseorang yang berada di level siddiq, yani Abu Bakar. Yang Rasul sendiri menggelarinya as-siddiq. Abu Bakar radhiyallahu anhu itu beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang terjadi akhirnya, dengan bisnisnya, dengan benturan yang terjadi di lingkungan sosialnya, karena mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, konsisten karena hatinya membenarkannya dan meyakininya. Apapun yang terjadi dia bertahan dengan apa yang dia yakini. Lihat betapa praktek fisiknya sesuai dengan apa yang diyakininya, sesuai dengan apa yang diucapkannya. Tuh lihat. Satu hari Rasul sallallahu alaihi wasallam habis Isra Mi'raj. Dan di Mekah. Ini orang-orang masih pada nuduh dan membuat tuduhan-tuduhan kepada Rasul, tuduhan-tuduhan yang memalingkan para manusia dari hak yang dibawakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia tukang bohong, dia gila, dia kesurupan, dia ahli syair, dia begitu kan? Oke. Satu hari Rasul berkata sallallahu alaihi wasallam, aku semalam dibawa jalan-jalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, nih berhenti, langit ini ketemu Nabi ini, langit ini ketemu Nabi ini, langit ini tuh. Bolak-balik antara Musa alaihi salam dan Allah, kemudian balik lagi ke Masjidil Haram semalam. Ini buat kaum musyrikin jadi bahan olok-olokan. Dan berkata, tidakkah kau lihat gilanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dan orang-orang akhirnya menyampaikan kabar ini kepada Abu Bakar. Tidakkah kau tahu apa yang dikatakan sahibmu itu? Apa? Kata Abu Bakar, dia bilang katanya dia mengalami peristiwa demikian dari Masjidil Haram
ke Masjidil Aqsa, ke dalam satu malam ini. Abu Bakar radhiyallahu anhu, dia hatinya mengimani Rasul, lidahnya mengimani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya sikap yang diambil adalah sikap sebagaimana orang yang konsisten. Dia bilang, in kan qad qal faqad sadaq. Apabila memang Muhammad yang bilang begitu sallallahu alaihi wasallam, maka benar berarti. Karena dia tahu nggak pernah bohong. Iya kan? Faqad sadaq, maka jujur berarti karena dia nggak pernah berdusta. Lihat, ketika orang-orang mikir untuk membenarkan Muhammad. Kenapa? Kalau membenarkan Muhammad berarti ikut dimusuhin nih. Gitu. Berarti ikut ditindas nih. Berarti ikut itu. Bahkan yang ikut beberapa mental lagi. Gara-gara mendengar yang udah beriman kepada Rasul mental. Kenapa? Ngedengar peristiwa Isra Mi'raj. Tapi Abu Bakar radhiyallahu anhu seenteng itu mengimani apa yang dikhabarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Konsistensi. Mana makna jujur di situ? Mana makna jujur di situ dalam artian jujur bahasa Indonesia? Dalam artian jujur lawan kata bohong. Mana makna jujur di situ? Itu maknanya konsisten. Dari situ digelari siddiq. Maka seorang ahlu sunnah yang yataharra sidq, dia disiplin berpegang teguh kepada kaidah-kaidah, qawaid dan dhawabit ahlu sunnah. Jangan lidahnya membacakan usul ahlu sunnah, wajib taat kepada penguasa, nggak boleh doakan keburukan, nggak boleh ini. Tuh, yang dibacakan ya kitab demikian, tapi prakteknya yang ada dia mengingkari penguasa. Tuh, ini nggak jujur dalam beragama, paham nggak lo? Yang dibacanya, yang diajarkannya, wajib menjaga keikhlasan, hindari riya dan lain-lain. Tapi prakteknya ada pencitraan. Tuh, ini nggak jujur. Kalau dia jujur dalam beragama, aturan jangan begitu loh. Maknanya kalau dia konsisten di dalam beragama. Iya gak? Yang dibacanya kitab-kitab ulama, hati-hati dari ahli bid'ah, hati-hati dari ahli bid'ah, jauhi ahli bid'ah ini. Tapi praktiknya majelis bareng, ngisi bareng, acara bareng sama ahli bid'ah. Orang-orang yang dia udah tahu bahwa mereka melanggar usul-usul Ahlus sunnah, masih dia nyemplung di situ juga. Lah, mana kejujurannya di dalam beragama tuh kalau mau dibahasakan jujur? Maksudnya adalah mana konsistensi lu di dalam beragama? Tuh gitu aja. Dapat gak makna jujur sini? Sidq. Konsisten di manhaj. Disiplin megang manhaj. Itu yang menjadi sebab datang ampunan-ampunan Allah buat dosa-dosa teknis kita. Ya? Sehingga kau tahu siapa yang harusnya kau cintai dan di lapangan beneran orang itu kau cintai. Siapa orang-orang yang harusnya kau berlepas diri darinya dan di lapangan beneran kau berlepas diri darinya. Itu bukan cuma materi-materi atau maklumat-maklumat yang diketahui dan dibacakan di kitab dan enggak diterapkan di lapangan dakwah. Kan yang sering kali terjadi begitu kan? Ini orang kan tahu ya haramnya begini. Kok di situ masih begitu sih dia kelakuannya tuh? Kan? Dapat gak maksudnya? Diterapkan kepada fenomena yang terjadi di lapangan sekarang. Dia kan tahu ya, nggak boleh bermanis-manis dengan ahli bid'ah. Kok foto-foto sama dia sih? Ini tuh lihat. Paham nggak? Dapat ya? Maksudnya sidq, gitu. Jujur dalam beragama. Oke? Dapat ya? Bisa difahami insya Allah ya?